Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imamul Mundhiri yang sudah wafat pada tahun 656 rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada Kitabus Shaidi wadz-Dzabaih, kitab tentang berburu dan sembelihan-sembelihan. Babus Shaidi bisihami, bab berburu dengan anak-anak panah, wat tasmiyah indar rami, dan membaca bismillah pada saat memanah. Kalau bismillah lengkap namanya basmalah. Kalau bismillah saja tanpa ar-rahmanir-rahim namanya tasmiyah. Maka untuk menyembelih ini cukup bismillah, atau apa namanya? memanah ini cukup bismillah. Adapun membaca Quran maka basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1239 wa an bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala qala wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah. Ini menunjukkan bahwa berburu itu syaratnya harus membaca bismillah. Kalau pakai apa? Anjing pemburu. Ketika tidak membaca bismillah, maka hasil buruannya haram. Fa in amsaka 'alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu fakulhu. Ini syarat yang kedua. Ketika dia sudah menangkap, maka tidak boleh dia makan. Karena kalau dia makan berarti dia berburu untuk dirinya, bukan untuk majikannya. Berarti belum terlatih. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatala fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah. Jadi ketika ada kemungkinan yang membunuh adalah atau hewannya orang lain, maka jadi haram. Kaidahnya adalah idza ijtama'al halal wal haram wa ghulibal haram. Kalau halal dengan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haramnya. Anjing kita sudah kita lepas dengan bismillah, tapi anjingnya orang lain kita nggak ngerti apakah sudah bismillah atau belum. Nah, berarti ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Maka yang dimenangkan adalah haramnya. Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Ini sama dengan itu. Yaitu setelah kita berburu kemudian dia tenggelam. Nah, kemudian kita temukan setelah tenggelam. Ini tidak halal. Karena apa? Ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Kemudian halalnya adalah karena dia mati berdasarkan serangan kita atau tembakan kita. Kemungkinan haramnya adalah dia mati karena tenggelam di air. Nah, berarti di sini idza ijtama'al halal wal haram kullibal haram. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa kalau dia setelah kita tembak kemudian lari, kemudian kita temukan setelah hari itu, ya, hari yang kedua misalnya, dan hanya ada bekas anak panah kita, maka hukumnya adalah halal. Karena hanya ada bekas anak panah, berarti jelas itu matinya karena anak panah kita. Dan ini masalah khilafiyah, ya. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Tapi karena hadisnya jelas sekali menunjukkan halalnya, maka pendapat yang mengatakan haram adalah tidak benar. Maka di sini Imam Nawawi, ya, meskipun beliau mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan haram, tapi beliau mengatakan hadisnya sahih, sehingga pendapat yang menghalalkan lebih utama daripada pendapat yang mengharamkan. Maka mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya, tidak semuanya ta'assub seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau seringkali meninggalkan mazhabnya karena mengikuti hadis yang jelas. Bab berikutnya babun fi shaidi bil qaus, bab berburu dengan panah, wal kalbil muallam, dan anjing yang terlatih, wa ghairil muallam, dan yang belum terlatih. 1240 tafadhal. An Abi Sa'labata al-Khushani radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin min ahlil kitabi
na'kulu fi aniyatihim wa ardi soidin usidu bi qausin Asidu. asidu bi qausi wa asidu bi kalbil muallami au bi kalbil ladzi laisa bi muallami wa akhbirni man ladzi yahillu lana min dzalika qala amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin min ahlil kitabi ta'kuluna fi aniyatihim wa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha wa illam tajidu fagsiluha summa kulu fiha. Nah, ini zahirnya menunjukkan bahwa tidak boleh kita makan dengan piringnya ahli kitab. Tapi pemahamannya nggak begitu. Karena kalau pemahamannya begitu, nanti bertentangan dengan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa wadah-wadah ahli kitab itu suci. Yaitu Rasulullah pernah berwudu dari wadah air milik orang kafir. Dan beliau tidak mencuci wadah tadi. Bahkan airnya digunakan untuk wudu. Nah, maka kalau kita melihat sababul wurud hadis ini, ternyata dijelaskan sangat tegas bahwasanya mereka menggunakan wadah-wadah mereka untuk memasak khinzir babi, dan mereka menggunakan gelas-gelas mereka untuk minum khamr. Nah, itulah yang menyebabkan mereka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan piring-piring tadi. Kalau ada piring yang lain, gunakan piring yang lain. Kenapa? Karena bekas digunakan untuk babi. Kalau nggak ada yang lain, maka silahkan bekas babi tadi dicuci, setelah itu dipakai. Adapun kalau tidak digunakan untuk babi, tidak digunakan untuk khamr, maka bekas orang kafir nggak ada masalah. Jadi serumah misalnya ada yang muslim, ada yang kafir, nggak ada masalah bekasnya. Saudara yang masih kafir nggak ada masalah. Betul. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi soitin fama asabta bi qausika fadhkurismallah azza wa jalla summa qul wa amma ma asabta bi kalbikal muallami fadhkurismallah azza wa jalla summa qul wa ma asabta bi kalbikal ladzi laisa bi muallamin Fa'adrakta. dzakatahu fakul. Ya, jadi boleh berburu dengan anjing yang belum terlatih dengan syarat hasil buruannya belum mati, sehingga kita sempat menyembelih, nah, maka disembelih dengan bismillah baru halal. Babun as-saydu bil mi'radi wat tasmiyah inda irsalil kalbi. Bab berburu dengan mi'rad. Mi'rad itu adalah tongkat yang ujungnya ada lancipnya. Maka bisa dikatakan tombak, ya. Berburu dengan tombak dan menyebut nama Allah ketika melepas anjing. 1241 fadhal. Adi bin Khatim radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-mi'radi qala idza asaba bi khati faqul wa idza asaba bi ardi faqatala fa innahu waqidun fala ta'kul. Waqidh itu adalah al-mauqudah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Yaitu hewan yang mati karena terkena benda yang berat, ya. Benda yang berat yang kalau mati terpukul istilahnya dalam ayatnya itu, ya. Wal mauqudah yang mati karena terpukul. Maka maksudnya kalau tombak itu mengenai bagian tajamnya maka halal. Tapi kalau mengenai bagian tumpulnya atau bagian setiknya maka haram karena mauqudah. Fadhal. Wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kalbi faqala idza arsalta kalbaka wa dzakarta asmallah faqul fa in akala minhu fala ta'kul fa innahu innama amsaka an nafsi. Qultu fa in wajadtu ma'a kalbi kalban akhar fala adri ayyuhuma akhadha. Qala fala ta'kul fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Nah, ini sama dengan tadi, ya. Idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Ini satu kaidah yang diambil dari hadis ini. Kemudian di sini Nabi menyebutkan ilat hukumnya. Kenapa kok tidak boleh dimakan? Ya, karena anjingnya dua, satunya sudah kamu bismillahi, satunya kamu belum tahu apakah sudah dibismillahi atau tidak. Artinya kalau satunya pun juga kita tahu sudah dibismillahi oleh orang yang mengirimnya, melepasnya, maka halal juga.
Babun idza ghaba anhu saydu thumma wajadah, apabila buruan itu lenyap kemudian dia dapati. 1242. Fadhal. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرك شيئته بعد ثلاث فقلت ما لم يسند. Malam yuntin, selama tidak busuk. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa buruan itu berapa hari pun kita temukan ya, selama dia belum busuk nggak masalah. Kalau dalam kasus ini kan ba'da salas, tapi apakah ini membatasi? Enggak. Yang jadi batasan adalah natennya, apakah busuk atau tidak. Anggaplah 1 hari ketemu tapi busuk, ya haram. Anggaplah 5 hari tapi belum busuk, ya halal. Karena kan bisa saja karena suatu tempat sangat panas ya, sehingga 5 hari masih belum busuk. Demikian juga ikan yang mengapung di air setelah mati kemudian ngapung. Boleh enggak ikan yang sudah ngapung itu dimakan? Karena hukum asalnya hewan air yang bangkai pun halal. Nah, maka jawabnya adalah kalau dia busuk maka haram meskipun ikan. Tapi kalau dia belum busuk maka halal. Sama dengan ini. Babun ibahatu qtina'il kalbi saydi wal masyiyah. Bab bolehnya mengupeni, merawat anjing untuk berburu dan untuk menjaga masyiyah, yaitu ternak. 1243 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtana kalban illa kalba saydin aw masyiyatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan. Ini hadis menunjukkan haramnya memelihara anjing karena akan berkurang pahalanya 2 qirat. Padahal belum tentu kita dalam 1 hari mengumpulkan pahala 2 qirat. Maka kalau pahalanya baru 1 qirat padahal berkurang 2 qirat, nah ini menyebabkan kita jadi sangat-sangat rugi. Kecuali 2, yaitu anjing untuk berburu, maka hukumnya halal, dan anjing untuk menjaga ternak, maka juga halal. Nah, tambah 1 lagi hadis berikutnya, yaitu yang menunjukkan anjing ketiga yang boleh. Fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qalban illa qalba masyiyatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Qala Zuhriyu wa dzukira li ibni Umar qawlu Abi Hurairah faqala yarhamullah Aba Hurairah kama sahib Kana. sahib zar'in. Nah, jadi di sini ada tambahan apa? Zar'in, ya, menjaga tanaman. Nah, ketika disampaikan hadis ini oleh kepada Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar cuma meriwayatkan 2 tadi, pemburu dan ternak ya. Maka katanya, loh Abu Hurairah itu ada tambahan penjaga tanaman. Nah, maka kata Ibnu Umar, yarhamullah Abu Hurairah. Kata-kata yarhamullah untuk menyalahkan ya. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah. Ya karena dia itu punya tanaman, maka dia nambahi meriwayatkan hadis dengan ada tambahan tanaman. Seolah-olah Ibnu Umar mengatakan itu pendapat pribadi Abu Hurairah, kalau Nabi enggak menyebutkan itu. Tapi perkataan Ibnu Umar ini tidak sahih. Kenapa? Karena qala Zuhriyu, Imam Zuhri berkata, padahal Imam Zuhri enggak pernah ketemu dengan Ibnu Umar, berarti sanadnya munqati'. Karena itu para ulama katakan ini tidak sahih dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar menyalahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ringkasnya karena hadis Abu Hurairah juga sahih, ya bisa diterima. Sehingga tidak dikatakan sebagai tambahan dari Abu Hurairah, tapi ini memang betul-betul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah kalau untuk menjaga rumah manusia? Karena kalau menjaga ternak saja boleh, masa menjaga manusia enggak boleh? Manusia lebih utama daripada ternak. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama memahami hadis ini secara sempit, artinya ya Nabi hanya menyebutkan 3, ya jangan ditambah-tambah. Nah, sebagian lagi memahami secara lebih longgar ya dengan pemahaman qiyas tadi. Kalau ternak boleh, maka manusia juga boleh. Nah, di antara sebagian ulama yang punya anjing untuk menjaga rumahnya, itu adalah Al-Imam Asy-Sya'bi kalau nggak salah ingat ya. Nah, jadi beliau itu jaga rumahnya, sehingga kalau ada para pelajar-pelajar yang mau belajar hadis tapi tidak tepat waktu, nah itu diusir oleh anjing-anjing tadi. Nah, sebagian pelajar kan nggak sopan gitu kan. Jam tidur malah ngetok pintu, nah, kirim anjing dicegoki hilang. Babun fi qatlil kilab, bab tentang membunuh anjing-anjing. 1245. Fadhal.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlil kalabi hatta innal mar'ata taqtamu min al-badiyati bikal biha Fanaqtuluhu. fanaqtuluhu thumma nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha wa qala alaikum bil aswadil bahim dil Nuqtatain. nuqtain fa innahu syaitan. Ya, jadi asalnya Nabi menyuruh membunuh semua anjing. Kemudian perintah membunuh itu mansuh. Maka sekarang tidak ada kewajiban membunuh anjing. Kecuali satu, yaitu al-aswadil bahim. Yang hitam legam. Hitam legam artinya tidak ada campuran warna yang lain. Hitam total. Dzin nuqtatain, yang memiliki 2 titik. Fa innahu syaitan, karena dia itu adalah setan. Bukan berarti bahwa dia betul-betul setan, yaitu jin, bukan. Ya, dia tetap anjing. Tapi karena mengganggunya dahsyat sebagaimana setan, maka disebut oleh Nabi dengan istilah syaitan. Nuqtah itu 2 titik. Ya, 2 titiknya di bagian mananya? Apa? Di aina. Enggak dijelaskan oleh Nabi ya. Tapi para ulama bagaimana menjelaskan, saya belum melihat. Pernah melihat anjing hitam legam begitu? Banyak. Oh, sering ya. Sering kalau saya. Imam Munawi tidak menjelaskan tentang Dzin nuqtatain. Terus Imam Nawawi menjelaskan nuqtatani ma'rufatani baydawani fawqa ainihi. Nah, ini dia. 2 titik putih di atas mata. Pernah melihat 2 titik putih di atas mata, tapi kulitnya bulunya hitam legam. Kalau tadi antum bilang yang hitam legam sering lihat kan? Nah, titiknya sering lihat nggak? Nah, coba nanti pas lihat di foto ya. Ya, supaya kita betul-betul menerapkan sabda Nabi. Oh, anjing kayak gini yang dimaksud Nabi. Artinya kalau dia tidak punya dzin nuqtatain, berarti apa? Bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW. Babun nahyi 'anil khadhf, bab larangan dari ketapel. 1246 fadhal. Sa'id bin Jubairin anna qariban li Abdillah bin Muwaffal radhiyallahu anhu qadhafa qala fanhahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil khadfi wa qala innaha la tasitu syaitan wa la tanka'u atuwan walakinnaha taksiru sinna wa tafqahul aina qala fa'ada faqala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma tahdhifu la ukallimuka abadan. Ya, jadi larangan mengetapel ini alasannya kata Nabi SAW itu tidak bisa digunakan untuk berburu ya. Bisanya cuma taksirusin. Wala tangka'u aduan, tidak bisa melumpuhkan musuh. Tangka itu sebenarnya artinya melukai ya. Tapi maksudnya melukai melumpuhkan. Sehingga paling bagus ya diartikan melumpuhkan. Kalau cuma luka kecil bisa. Makanya beliau mengatakan taksirusin itu cuma mecahkan gigi saja, itu luka kecil. Tafqa'ul ain bisa mencomplongkan mata, maka memadarati. Sehingga yang memadarati dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak berhasil tujuannya. Tujuannya berburu, tapi malah hanya membuat matanya buruan jadi buta, tapi dia tidak tertangkap. Ini memadarati seperti ini dilarang. Maka ini termasuk dalam bab la darara wala dirara. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Adapun larangan memboikot seseorang lebih dari 3 hari atau cutakan lebih dari 3 hari, itu maksudnya dalam bab dunia. Nah, kalau ini dalam bab agama. Kamu saya sampaikan hadis Nabi, nggak mau terima, udah nggak mau bicara selama-lamanya, berarti lebih dari 3 hari, ini nggak bertentangan dengan hadis tersebut. Babun nahyi an saydil bahaim, bab larangan dari buruan binatang-binatang ternak. 1247 fadal.
An Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik qala dakhaltu ma'a jaddi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dar al-Hakam bin Ayyub fa idza qaumun qad nasabu dajajatan yarmunaha faqala Anas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara, bahwasanya ditahan al-bahaim, binatang ternak. Jadi maksudnya binatang ternak diikat kemudian dijadikan sasaran belajar panah atau sasaran, kalau zaman dulu itu biasanya untuk judi ya. Jadi saya punya ayam kemudian saya ikat, nah kemudian kamu panah yang tidak pas pada ayam maka jadi milik saya. Anak panah yang mengenai ayam, nah, maka nanti ayamnya jadi milik antum. Nah, berarti melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah mengundi nasib, yaitu dengan judi. Yang kedua adalah melukai binatang, yaitu binatang nggak punya salah malah dijadikan sasaran. 1248 fadhal. An Sa'id bin Jubairin qala marra ibnu Umar fi fityanin min Quraisyin qad nasabu tayran wa hum yarmunahu wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nabdihi. Khati'ah itu yang melesat tadi, yang tidak pas pada sasaran. Falamma ra'au ibna Umar tafarraqu faqala ibnu Umar man fa'ala hadza la'anallahu man fa'ala hadza. Ini menunjukkan bolehnya melaknat orang tetapi secara umum ya. Yang tidak boleh adalah ta'yin. Ta'yin misalnya menyebut nama ya. Allah melaknat Pak Jokowi ya, itu nggak boleh. Tapi kalau umum nggak apa-apa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran ala laknatullahi ala zalimin. Nah, man fa'ala hadza ini umum. Fadhal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan sebagai sasaran. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar karena diancam dengan laknat. Perbuatan dosa besar adalah yang diancam dengan salah satu dari 4. Ada kalanya laknat, ada kalanya ghadab atau murka Allah, ada kalanya hukuman neraka, ada kalanya hukuman had di dunia. Babul amri bi ihsanidz dzabh wa haddis syafrah. Bab perintah untuk membaguskan penyembelihan dan menajamkan pisau. Ini jangan salah baca, bukan az-zibah tapi az-zabah. Karena kalau zibah itu artinya hewan yang disembelih. Kalau az-zabah penyembelihan atau perbuatannya. 1249 fadhal. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala tintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dabha. Biasanya bukan fa ahsinul dabha, biasanya apa? Az-zibhah ya. Kalau dibaca zibhah itu artinya cara penyembelihan. Tapi kalau az-zabha seperti di sini, nah itu penyembelihan. Fadhal. Wa idza dabahtum fa ahsinul dabha. Di situ zibhah atau az-zabha? Zabha di situ. Tulisannya biasanya Enggak ada harakatnya. Harakatnya di atas. Oh iya, betul. Enggak, berarti dibaca zabha. Jangan dibaca zibhah. Karena kalau dibaca zibhah tadi, itu hewan yang disembelih. Tapi kalau zibhah pakai ta, itu cara penyembelihan. Nah, di sini zabha sudah benar. Fadhal. Wa jahida akatukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Merehatkan binatang sembelihannya. Ini salah satunya adalah tidak menajamkan pisau di depan mata dia. Karena Rasulullah SAW menegur orang yang menajamkan pisau di mata sembelihan. Beliau mengatakan, aturidu an taqtulahu maitat, apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali mati? Babu dzabh bima anharad dam, bab menyembelih dengan sesuatu yang mengalirkan darah, maksudnya yang tajam. Wan nahyi anis sinni wadh-dhufr, dan larangan menyembelih dengan gigi dan dengan kuku. 1250. An Rabi bin Hadis radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna la kul atui watan wa laysat ma'ana muda. Qala muda itu jamak dari mudyah, yaitu pisau. Nah, ajil au arin ma'an haruta. arin atau arni? Arin. Arin di situ. Semuanya arin? Arin. Au arin. Kalau di tempat saya arni ya.
Ya. Wa dzukira ismullah faqul laisa sinna wa dhufura faqul laisa sinna wa dhufura wa sa'uhadditsuka amma sinnu fa admun wa amma dhufuru fa mudal habasati qala wa asabna nahba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun faromahu rajulun bisahmin fahabasahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil ibil awabida ka awabidil wahsi fa idza ghalabakum minha syai'un fasna'u bihi hakada. Ya, jadi tentang arni tadi, itu memang di Sahih Muslim itu adalah arni, jadi tampakkan kepada saya, tunjukkan kepada saya. Kalau ajil segerakan nih. Tapi kata Imam Khattabi, yang benar itu bukan arni, tapi yang benar kata beliau adalah arin, atau kalau dibaca benarnya berarti arin, ya. Wazannya sama dengan ajil tadi, dan maknanya sama. Ajil au qala arin, artinya segerakan. Maka di sini rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan ajil atau arin. Itu kata Imam Khattabi. Kemudian beliau menjelaskan ma'an harad dama wa dzikra rasulullahi alaihi faqul laisa sinna wa dhufra. Berarti menunjukkan bahwa gigi dan kuku tidak boleh untuk menyembelih. Nah, ini adalah mazhab jumhur bahwa itu umum sifatnya. Menyelisih mereka mazhab Abu Hanifah yang mengatakan gigi apabila sudah terpisah maka boleh digunakan untuk menyembelih. Tapi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara yang sudah terpisah maupun yang masih terpasang pada anggota tubuh, maka lebih kuat pendapat jumhur bahwasanya apapun gigi maupun masih terpasang maupun sudah terpisah ya sama-sama tidak boleh. Dan alasannya kata Nabi SAW karena gigi itu adalah tulang dan tulang tidak boleh untuk menyembelih. Salah satu sebabnya adalah karena tulang itu adalah makanan bagi kalangan jin. Nah, kalau kita gunakan untuk menyembelih berarti mengotori tulang yang merupakan makanan para jin. Adapun kuku maka karena adalah dilakukan oleh orang-orang Habasyah yang waktu itu kafir, maka larangannya di sini adalah karena tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Nahba ibilin. Nahba itu adalah hewan-hewan yang dirampas. Yang dimaksud di sini adalah ghanimah. Jadi mereka mendapatkan ghanimah. Setelah itu nadda minggat minha ba'irun. Nah, maka dilempar dengan panah-panah, akhirnya tertangkap. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li hadhil ibili awabid. Awabid itu artinya adalah hewan-hewan yang abidah. Abidah itu yang syarada yang suka minggat gitu. Ka'awabidil wahsy seperti hewan-hewan yang binal ya, hewan-hewan yang binal di antara hewan-hewan buas. Nah, maka cara mengatasi hewan yang binal seperti ini adalah dengan dipanah. Kemudian kalau mati maka halal. Nah, kalau ada sapi korban disembelih malah berdiri lagi dan tidak bisa ditanggulangi, ditembak nggak masalah. Tembak kemudian mati halal. Kalau memang terpaksa begitu. Tapi kalau bisa ditangkap, ditangkap. Sampai di sini mungkin ada pembahasan sebelum kita lanjutkan kitab berikutnya. Binal itu sifat apa? Iya, sifatnya syarata itu suka jerandal gitu. Semestinya kan binatang ternak itu nggak begitu kan. Nah, tapi ada di antara onta-onta yang binal seperti binatang buas. Yang mestinya itu adalah sifatnya binatang buas, tapi dilakukan oleh binatang ternak ini. Yang dilakukan kayak apa ini? Maksudnya? Cuma sekedar lari atau mungkin kalau sekedar kambing gitu suka micit orang gitu. Enggak, ini ketika mau disembelih dia lari. Enggak bisa ditangkap. Jadi binal yang keras kepala enggak bisa ditangkap. Maka cara menangkapnya adalah dengan dipanah atau kalau sekarang ya ditembak. Jadi sapi ya. Iya, biasanya sapi kan itu. Kambing-kambing saya kira enggak sampai gitu.
Untuk bahasa yang enak itu binal itu selain binal apa ya? Kenapa? Ada yang nemu kan? Menurut saya binal udah pas ya. Ya liar. Kalau diartikan liar saya kurang cocoknya karena ada al-wahash. Iya, saya juga. Al-wahash binatang liar. Liarnya binatang liar kan kurang unik gitu. Kadang-kadang kan anak muda negara kata-kata binal itu kan juga ya masih Enggak, kalau kuda saya sering dengar. Kuda binal gitu. Nah ini Pak ahli kuda gimana? Kuda binal kayak apa? Ya, menjatuhkan saya. Nah itu. Beliau pernah naik kuda binal sampai Bengketan. sakit. Tolong itu AC-nya ditambah lagi kayaknya nggak dingin ya. Dengan anjing tadi. Nah, gimana? Gigitannya anjing itu jadi najis ya. Gigitannya anjing apakah najis ataukah tidak? Itu khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang terpilih adalah ya tetap sebagaimana disabdakan oleh Nabi bahwa liur anjing adalah najis, sehingga apa? Dicuci dulu. Yang mengatakan tidak najis, kenapa? Karena sudah diizinkan oleh Nabi. Nah, berarti masuk dalam perizinan tadi. Ya khilaf ya. Berarti daging yang kegigit aja dibuang berarti. Bukan dibuang, dibersihkan, dicuci dulu. Dan cara mencucinya tidak harus seperti wadah. Kalau wadah kan dicuci dengan apa? Pasir salah satunya ya, debu ya bukan pasir ya. Dengan debu salah satunya sampai 7 kali. Tapi untuk selain wadah, maka cukup sampai lenyapnya najis tersebut selesai. Itu mazhab yang kita pakai atau yang dipakai oleh guru-guru kami. Kalau mazhab Syafi'i ya sama aja, mau baju, mau wadah. Nah, tapi susahnya kalau menjilat HP gimana? Apa dicuci 7 kali? Nah, susah tadi. Udah pakai mazhab yang lebih mudah aja dalam hal ini. apa tidak bersyarat dengan basah ya tak ya? Maksudnya? Kalau selama ini kan kalau dulu kita juga pahamnya semua yang kering kena jilatan itu najis. Tapi belakangan kok kayaknya ada pemahaman harus dengan syarat basah. Saya nggak ngerti itu. Ya ini makanya daging. Kan berburu. Nggak, saya nggak ngerti apakah syarat basah itu saya nggak ngerti. Yang dibedakan adalah wadah atau bukan. Nih. Kalau wadah ini kaitannya nanti dengan makan. Kalau bukan wadah, berarti nggak ada kaitan dengan makan. HP nggak kita makan, baju nggak kita makan. Ya. Kan kalau tidak salah itu dulu itu ada yang menjelaskan persyaratannya harus basah. Saya nggak pernah dengar. Jadi di malam kemis itu ya. Hmm. Loh, selama ini kan kita yakinnya kalau basah ataupun enggak ketika kita ya dijilat anjing kan masih merasa itu najis. Oh, kalau najisnya iya, mungkin yang dibahas itu adalah apakah harus 7 kali ataukah tidak. Itu. Pembahasannya, perbedaannya kan di situ. Enggak, maksud saya gini loh. Ketika tidak basah itu tidak perlu dicuci gitu loh. Itu mungkin bukan liur yang dibahas. Jadi anjing nempel antum. Ketika antum kering, anjing kering, suci. Ketika antum basah, anjingnya kering, najis. Ketika anjing basah, antum kering, najis. Itu mungkin yang dibahas. Ya. Tapi kalau liur jelas basah, nggak ada liur kering ya. Tetap daging yang digigit itu tetap halal ya? Halal. Setelah disucikan halal. Jadi disucikan halal. Dan sucinya ya kan enggak, biasanya dulu langsung dibakar sebenarnya dengan sembilan. Enggak, dicuci dulu. Kalau kita pakai pendapat yang menganggap najis, cuci dulu. Kalau mengikuti pendapat yang tidak najis karena sudah diizinkan oleh Nabi, ya berarti enggak perlu dicuci. Kalau saya cenderungnya yang najis. Jadi hadis tentang liur itu tetap berlaku, hadis tentang berburu enggak usah dikait-kaitkan dengan itu. Artinya hukumnya tetap berlaku. Baik, kalau enggak ada yang lagi, kita lanjutkan Kitabul Adhahi, kitab tentang korban Idul Adha. Al-Adhahi atau Udhiyah, ini namanya ada 4 ya, Udhiyah, Idhiyah, Adhat, dan kemudian jamaknya Adha, dan Dhuhiyah, tapi maknanya sama. Dan disebut Al-Adhahi itu karena disembelih pada waktu duha. Maka ini termasuk sesuatu yang dikasih nama karena waktunya. Babun idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa alfarihi. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dan ingin untuk menyembelih korban, maka jangan potong bulunya maupun kukunya. Ini para ulama menjelaskan ini maksudnya bulunya dia dan kukunya dia.
Tapi ada orang Indonesia, orang Solo ini mengatakan ini maksudnya bulunya korban. Ini saya belum pernah mendapatkan dari penjelasan para ulama sama sekali. 1251. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun. Nah, di sini dhibhun ya. Karena apa? Artinya hewan yang disembelih. Seperti dalam Al-Qur'an wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Hadis ini membahas larangan bagi orang yang ingin kurban untuk potong bulu dan kukunya. Dan ini hanya berlaku untuk yang korban, tidak berlaku untuk keluarganya. Kemudian larangan ini fala ya'khudanna diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh, mazhab Hambali mengatakan haram, mazhab Hanafi mengatakan mubah. Pendapat yang terpilih insyaallah makruh, tidak sampai haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau haji, beliau mengirim hadiah dari Madinah ke Mekah. Nah, kata Aisyah, setelah mengirim hadiah itu, beliau tidak haram untuk melakukan apapun yang sebelumnya halal. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau hadis itu dikompromikan dengan hadis ini, berarti larangan di sini tidak sampai kepada haram, tapi hanya makruh saja. Tapi untuk aman, ya nggak usah dipotong lah, meskipun makruh. Khawatir kalau pendapat yang mengatakan haram itu yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babul waqti alladhi yudbahu fihi al-udhiyah. Bab waktu disembelihnya korban Idul Adha. Jadi waktunya itu ada batas awal, ada batas akhir. Nah, kita bahas satu persatu. Fadal. 1252. An Jundabi bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'tu an shalla wa faragha min salatihi sallama wa idza huwa yara lahma adhiya qad fihat qabla an yafrugha min salatihi faqala man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya أو نصلي أو قال نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. Nah, hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, waktu awal korban Idul Adha. Waktunya berdasarkan hadis ini adalah setelah salatnya imam. Qabla ayyusalliya. Sebelum salatnya imam tidak sah. Setelah salatnya imam sah. Dan itulah mazhab Hambali. Menyembelih korban itu setelah salatnya imam selesai. Kalau pakai mazhab Syafi'i, maka tidak perlu menunggu salatnya imam. Yang penting, waktu cukup untuk salat dan waktu cukup untuk khutbah sudah selesai. Meskipun khutbahnya belum selesai, maka kita sembelih nggak ada masalah. Misalnya, waktu biasanya salat Id itu adalah 6:30. Ya. Kemudian selesai khutbah 7:4, itu sudah merata misalnya. Nah, kemudian imamnya datangnya telat karena imamnya undangan. Sampai di situ jam 7 baru sholat. Kemudian selesai khutbah 7:30. Enggak usah menunggu 7:30. Yang penting waktunya sudah lewat, maka boleh menyembelih dan sah. Kalau pakai mazhab Maliki, maka beliau menyuruhkan menunggu imamnya sampai menyembelih. Kalau imamnya belum menyembelih, maka tidak boleh kita menyembelih sebelum beliau. Karena itulah Rasulullah SAW menyembelih korban itu di musalla, di lapangan, supaya orang-orang pada lihat semuanya bahwa ini imamnya sudah menyembelih. Yang nggak usah bingung, kita pakai mazhab Syafi'i saja karena berada di Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu menyembelih dengan baca bismillah. Ini perintah Nabi faliyadbah bismillah. Karena itu jumhur mengatakan hukumnya adalah wajib dan ini merupakan syarat sah halalnya korban. Adapun mazhab Syafi'i menyelisih, mereka mengatakan ini hukumnya hanya sunnah, sehingga seandainya seseorang sengaja tidak membaca bismillah, sembelihannya pun masih halal. Nah, maka ketika ada dua mazhab seperti ini kita jadi agak nyaman ya. Karena kita kan di pasar nggak ngerti kan, wong-wong kayak do bismillah ora. Nah, pakai mazhab Syafi'i halal.
Babu man dhahaba ad-dhahiyyata qabla as-salati lam tujzihi. Yang menyembelih korban Idul Adha sebelum salat maka tidak cukup. Maksudnya tidak sah. Fadhal. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli thumma narji'u wa nanharu wa man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in wa kana Abu Burdah bin Niyarin radhiyallahu anhu qad dhabaha faqala inti jada'atun khairun min musinnatin faqala adbahaha idbahaha walan tajziya an akhatin ba'daka. Jada'ah itu adalah separuhnya musinnah. Maka kalau kambing musinnah itu 1 tahun, berarti jada'ah usia 6 bulan. Nah, hewan korban itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama syarat wujudiyah, syarat yang harus ada. Syarat yang kedua syarat adamiyah, syarat yang harus tidak ada. Nah, syarat wujudnya adalah usianya harus musinnah. Nah, musinnah itu poel. Giginya sudah tanggal, bagian depannya sudah ganti yang lain dengan tanda 2 gigi depannya lebih panjang daripada yang sebelahnya. Kalau dari sisi usia, biasanya musinnah itu kambing itu 1 tahun, kemudian sapi itu 2 tahun, kemudian onta itu 5 tahun. Nah, maka para ulama katakan salah satu dari 2 tanda ini sudah muncul, sudah dianggap musinnah. Ada kalanya giginya sudah tanggal, meskipun usianya baru 10 bulan, kambing misalnya, sudah musinnah. Atau usianya sudah 1 tahun genap, sudah masuk tahun kedua, meskipun giginya belum tanggal, maka sudah dianggap musinnah. Maka fikihnya ini seperti tanda balik. Ya. Tanda balik ada 3 kan. Ada kalanya muncul bulu kemaluan, ada kalanya usia 15 tahun, ada kalanya mimpi basah. Nah, salah satu dari 3 ini sudah muncul, berarti sudah dianggap balik. Nah, maka dalam kasus ini Abu Burdah menyembelihnya sebelum Nabi salat, maka disuruh mengulangi. Ternyata dia nggak punya hewan yang musinnah, dia punyanya jadza'ah. Berarti kalau kambing ya usia 6 bulan. Nah, maka kata Nabi, ya sudah, untuk kamu saat ini sah, tapi setelah itu nggak akan sah lagi. Karena tidak memenuhi apa? Syarat wujudiyah. Adapun syarat adamiyah, yaitu syarat yang tidak boleh ada, yaitu 4 aib yang terkenal itu ya. Itu yang tidak boleh ada pada hewan korban. Ketika ada salah satu dari 4 aib tadi, maka korbannya tidak sah. Kecuali kalau aib tersebut muncul setelah hewannya ditakyin sebagai hewan korban, maka dimaafkan. Misalnya kita beli sapi sempurna, tidak cacat. Kemudian kita datangkan ke rumah kita, turun dari truknya nggak pas, akhirnya pincang. Maka pincangnya setelah kita tetapkan sebagai hewan korban, maka dimaafkan oleh Nabi SAW. Dalam Musnad Ahmad disebutkan seorang sahabat Nabi punya kambing, malam-malam diserang oleh serigala. Maka kata Nabi, itu ekornya hilang karena diserang oleh serigala, silahkan dikorbankan, nggak ada masalah. Bab ma yajuzu minal adhahi minas sin. Bab usia yang boleh untuk korban. 1254. Fadhal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ayyasu alaikum fatadbahu jada'atan minad-dha'n. Boleh menyembelih jadza'atan minadh-dha'ni, yaitu hewan usia 6 bulan tetapi harus dia dha'n, yaitu kambing yang domba, gembel dan sebagainya itu. Maka ini hukum khusus untuk domba saja. Adapun untuk kambing Jawa dan sapi dan onta maka tidak sah semuanya. Kemudian kata-kata Nabi, illa ayyasura alaikum, kecuali kalau susah mendapatkan hewan musinnah baru boleh jadza'ah. Ini kata-kata ini bukan syarat yang wajib, tapi syarat afdoliyah saja. Artinya afdoliyahnya antum cari yang musinnah. Sehingga meskipun mudah cari musinnah, tapi kita pilih yang jadza'ah, enggak ada masalah. Ummu Salamah istri Nabi SAW kalau korban itu malah pilih jadza'ah dari domba. Ya mungkin dari sisi dagingnya lebih empuk ya, karena usianya baru 6 bulan. Nah, maka kata-kata illa ayaksur ini bukan satu syarat yang mengikat, tetapi hanyalah afdaliyah. Bab udhiyah bil jiz'i, bab menyembelih korban adha dengan hewan jadza'ah. 1255. Fadhal. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina ad-dhahaya fa asabani jada'un fa qultu ya Rasulullah asabani jada'un fa qala dakhi bihi. Yang dimaksud jadza'un di sini adalah jadza'un minadh-dha'ni,
Tahunya dari mana? Dari riwayat Nasai. Dalam riwayat Nasai ada tambahan bijadain minad dha'ni dan sanadnya sahih. Karena itu salah pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan hewan jada'ah, baik itu domba maupun kambing Jawa, semuanya sah. Berdasarkan hadis ini kan umum nih, jada'un disebutkan. Nah, maka kita jawab, memang di sini nggak ada penjelasannya, tapi dalam Sunan Nasai ada tambahan jada'un minad dha'ni. Sementara kita punya kaidah al-hadits yufasiru ba'duhu ba'dhan. Maka sepakat para ulama, selain domba, jada'ah tidak sah. Menyelisih mereka Ibnu Hazm, beliau mengatakan sah. Bab istihbabid dhahiyah bi kabsyaini amlahaini aqranain. Bab disukainya berkorban dengan 2 kambing kibas jantan. Kalau jantan itu disebut kabsh, kalau betina disebut na'jah, yang disebutkan dalam kisahnya Nabi Daud itu. Waliya na'jatu wahidah. Amlahaini yang putih, aqranaini yang bertanduk bagus, wadzibah bil yadi dan menyembelih dengan tangan sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain, wat tasmiyah dan membaca bismillah, wat takbir dan baca takbir. 12:56 fadhal. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Qala fara'aituhu yadbahuhuma biyadihi qala fara'aituhu wadihan wa tanahu ila shifa fihima wa lasamna takbir. Takbar. Sifah itu adalah safhatul unuq, bagian samping dari leher. Nah, jadi cara menyembelih adalah diinjak badannya si korban supaya dia nggak gerak-gerak sehingga penyembelihannya lebih sempurna, lebih mudah. Dan sepakat perbuatan kaum muslimin bahwa cara menidurkannya itu adalah pada sisi kirinya. Karena kalau kita tidurkan ke sisi kiri, maka dalam menyembelih lebih mudah ya. Tangan kiri megang kepala, kemudian tangan kanan megang pisau. Kalau terbalik, miringnya ke pinggang kanannya si korban, maka nanti menyembelihnya lebih susah. Dan hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa korban yang paling utama itu seperti korban Rasul SAW, kabshain, 2 ekor bukan 1 ekor. Dan ini dilakukan oleh perawi hadis ini, yaitu Anas. Setiap dia korban selalu 2 ekor. Maka ditanya, kenapa engkau 2 ekor? Katanya, Nabi juga 2 ekor, saya juga 2 ekor. Ini termasuk sunnah yang sudah mati ya. Jarang sekali orang korban memilih kambing kibas 2 ekor. Dan memang kambing kibas mahal. Teman-teman dari Ceper itu, mereka biasanya cari kambing kibas karena meyakini bahwa itu yang paling afdol nih. Saya tanya waktu itu, berapa harganya? 4 juta katanya. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang mungkin bisa 5 juta atau 6 juta. Nah, kalau 2 ekor berarti 10 juta. Lebih mahal daripada urunan sapi. Kemudian dari sisi warna bulu, yang putih lebih utama daripada yang hitam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, damu afra khairun min saudawain. Darahnya satu binatang berbulu putih lebih utama daripada 2 yang berbulu hitam. Karena itu afdoliyah binatang korban ini ditinjau dari beberapa sisi. Kalau dari sisi jenisnya, maka yang lebih utama adalah kabus, bagaimana korban Nabi. Kalau dari sisi bulu, maka lebih utama putih. Kalau dari sisi tubuhnya, lebih utama yang gemuk. Kalau dari sisi harganya, lebih utama yang mahal. Dari sisi tanduknya, lebih utama yang akron, yang bagus. Kemudian yang wajib dari doa menyembelih korban hanya 1, yaitu sama saja, membaca bismillah. Adapun 4 lainnya itu semuanya sunnah. Ya. 1 takbir, ini sunnah. Doa qabul Allahumma taqabbal juga sunnah. Kemudian Allahumma hadza minka walaka, itu juga sunnah. Kemudian wajjahtu wajhiya dan seterusnya yang panjang itu juga sunnah. Bab dzabhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhahiyah anhu wa an alihi wa ummatihi. Bab korbannya Nabi untuk beliau dan keluarga beliau dan umat beliau. 12:57. Fadhal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Yata'u fi sawadin berarti pada kakinya ada warna hitam. Jadi seluruh tubuhnya itu bulunya putih kecuali 3 tempat. 1 kakinya. Wa yabruku fi sawadin, ini berarti perutnya. Wa yanduru fi sawadin, ini berarti area matanya.
Fa'utiya bihi liyudhhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudyah. Mudyah sama dengan sikin, pisau. Thumma qala ishhadhiha ay haddidiha, tajamkanlah dia bihajarin. Nah, maka ini dalil bahwa istri membantu suami untuk proses menyembelih korban. Fafa'alat thumma akhadaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala. Kemudian Nabi menyembelihnya, kemudian mengucapkan. Ini namanya apa? Taqdim wa ta'khir. Karena pastinya doa dulu baru menyembelih. Dan seperti ini biasa dalam kalamnya orang-orang Arab. Ada susunan takdim dan takhir. Bahkan dalam Quran banyak sekali takdim dan takhir. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Nah, itu prakteknya tusallimu kemudian tasta'nisu. Assalamualaikum adkhul. Jangan dibalik. Adkhul assalamualaikum, enggak begitu. Nah, maka di sini thumma dhabahahu thumma qala, ini takdim dan takhir. Bismillah, ini wajib. Allahumma taqabbal, ini sunnah. Min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Wa min ummati Muhammad ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita untuk mengucapkan doa ini di dalam kita berkorban. Tsumma dhaha bihi. Siapakah orang-orang yang boleh kita serikatkan dalam korban kita? Kalau di sini kan ali Muhammadin, keluarga beliau plus umat beliau. Nah, umat ini khusus bagi beliau. Berarti untuk kita siapa yang boleh kita serikatkan? Kalau mazhab Maliki itu sempit sekali, yaitu mereka mengatakan boleh diserikatkan kalau dia kerabat engkau, atau dia engkau nafkahi, atau dia seatap dengan engkau. Sehingga kalau ada bapak sama anak, tapi sudah pisah rumah, atapnya dua, kemudian bapaknya ini tidak apa? Menafkahi anak tersebut. Masih bisa enggak? Kalau dalam mazhab Maliki masih bisa karena masih kerabat tadi. Yaitu sebagai anak. Tapi kalau tidak ada kerabat, tidak ada nafkah, tidak ada seatap, ini nggak bisa. Ini dalam mazhab Syafi'i bisa. Maka korban satu sekolahan, urunan 10.000, bisa membeli satu sapi. Nah, itu cara sahnya adalah uang yang terkumpul diberikan kepada 7 orang dari mereka. Setelah itu kemudian 7 orang ini berkorban, kemudian menserikatkan teman-teman satu sekolah tadi. Allahumma taqabbal minni minas sab'ah wa min ikhwani kullihim. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kalau mazhab Malik enggak bisa. Kenapa? Bukan kerabat, bukan serumah, dan bukan yang wajib dinafkahi tadi. Babun nahyi an akli luhumil adhahi ba'da 3, bab larangan memakan hewan korban setelah 3 hari. 1258 fadhal. عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم an ta'kulul luhuma nusukikum fauqa salati layalin fala ta'kuluha. Ini mazhabnya Ali bin Abi Thalib ya. Kalau jumhur sahabat enggak. Larangan memakan daging kurban setelah 3 hari itu sudah mansukh. Itu mazhab jumhur. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib, enggak, ini masih berlaku. Rasul dulu melarang, maka sekarang enggak boleh. Maka ketika Ali menjadi khalifah, dia ceramah, dia mengatakan, ini makan daging korban batasi 3 hari, setelah itu nggak boleh lagi. Maka di sini Ali bin Abi Thalib pendapatnya syadz, menyelisih mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih kuat mana? Lebih kuat pendapat mayoritas. Berdasarkan hadis berikutnya, babun fil idzni fi luhumil adhahi ba'da 3, bab diizinkan makan daging kurban setelah 3 hari. Wa jawazil iddikhar wa tazawwud wa sadaqah, bahkan boleh menyimpan, boleh berbekal, dan boleh sedekah. 1259 fadhal. An Abdullah bin Abi Bakr an Abdullah bin Waqidin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhum dhakhaya ba'da 3. Qala Abdullah bin Abi Bakr fadzakartu dzalika li amrah faqalat sadaqat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu ahlu afiyatin. Tafa itu saro sayran khafifan, ya, berjalan perlahan-lahan menuju ke Madinah. Tafa ahlu afiyatin min ahli al-badiyati hadratal adha zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittahiru thalathan thumma tasaddaqu bima baqiya. Falamma kana ba'da dhalika qalu ya Rasulullah, innan nasa yattakhiduna al-asqiyata min dukhayahum wa yahmiluna fiha al-wadak. Wa yajmulun atau yahmilun? Yajmulun ya. Wa yajmulun, dan mereka mencairkan minha al-wadak, yaitu apa? Yahmilun di situ ya. Nah, di tempat saya yajmulun, dan memang syarahnya mengatakan yajmulun dengan jim, yaitu yudhibun, dan mereka mengencerkan darinya al-wadaka, gaji. Fadal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Qalu nahaita an tu'kala luhuma dhahaya ba'da thalathin. Faqala innama nahaitukum min ajli dabbatil lati taffat fakulu wattahiru wa tasaddaqu. Nah, dalilan jumhur bahwa boleh kita menyimpan lebih dari 3 hari. Maka hadis yang pertama sudah mansukh, karena sangat jelas sekali Nabi memansukhkannya ya. Tapi meskipun sudah mansukh, kita harus ingat kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sehingga kalau terjadi kasus yang serupa, nanti juga jangan makan lebih dari 3 hari. Jadi orang-orang banyak kelaparan ya. Kemudian kita malah makan selama 1 tahun daging, itu enggak sopan nih. Babun fil fara' wal atirah. Bab tentang korban fara' dan korban atirah. Fara' itu adalah hewan yang pertama kali lahir dari seekor induk, maka biasanya oleh orang-orang jahiliyah disembelih untuk tuhan-tuhan mereka. Adapun atirah itu adalah korban pada bulan Rajab, yaitu 10 awal Rajab, tanggal 1 sampai tanggal 10. Nama lainnya adalah Rajabiyah. 1260. Fadal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirata. Zaid bin Rafi' fi riwayatihi wal far'u awwalu nataji kana yuntaju lahum fayadbahunahu. Ya. Hadis ini mengatakan sudah tidak ada lagi fara', sudah tidak ada lagi Rajabiyah atau atirah. Dan inilah jumhur ulama pendapatnya seperti itu. Sudah tidak ada sembelihan fara', sudah tidak ada penyembelihan Rajabiyah. Yang tersisa adalah korban Idul Adha disebut udhiyah, atau korban haji disebut al-hadiyu. Tapi mazhab Syafi'i berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa sembelihan fara' dan sembelihan atirah ini masih disyariatkan. Adapun hadis Nabi la far'a la far'a wajiban wala atirata wajibah. Enggak ada yang wajib. Fara' enggak wajib, atirah enggak wajib. Dan pendapat ini lebih bagus. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa fara' itu disyariatkan. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fara'u haqqun. Fara' itu adalah suatu kebenaran. Nah, maka yang diingkari oleh Nabi, kata Imam Syafi'i, adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka menyembelih hewan pertama lahir, tujuannya apa? Untuk dipersembahkan kepada arca mereka. Itu yang dilarang. Tetapi kalau tujuannya untuk tabarrukan ya, ini hewan lahiran pertama, maka supaya lahiran-lahiran berikutnya diberkahi oleh Allah, maka ini segera disembelih, kemudian apa? Dibagikan. Maka itu mirip buah yang pertama kali muncul biasanya dipetik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dikasihkan kepada anak kecil yang ada di situ. Nah, mirip dengan itu ya. Maka cara mensyukuri Allah adalah ketika dikasih rezeki yang pertama muncul, segera disedekahkan, nanti berikut-berikutnya akan lebih barokah insyaallah taala. Maka antum punya pohon ya, buah pertama jangan dimakan. Petik kasih orang. Adapun mau makan setelah-setelahnya, itu insyaallah berkah. Demikian juga Rajabiyah ini. Mereka Rajabiyah melakukannya untuk selain Allah. Nah, maka adapun umat Islam melakukan Rajabiyah untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah, disyariatkan. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dengan sangat tegas, lau amkana ayyadhbaha kulla syahrin lakana hasan. Kalau bisa nyembelih setiap bulan lebih bagus lagi. Maka menyembelih itu tidak harus pada bulan Dzulhijjah. Yang Dzulhijjah itu yang ditekankan, yaitu sunnah muakkadah. Tapi adapun yang lain-lainnya adalah hukumnya sunnah setiap bulan, termasuk Rajab ini termasuk sunnah. Karena itu kalau panjenengan mau mengamalkan mazhab Syafi'i silahkan.
bulan Rajab tanggal 1 sampai 10 korban. Meskipun seumur hidup sekali supaya melakukan ilmu aja. Babun fi man dhabaha li ghairillah. Bab tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. 1261 fadhal. An Abi Tufaili Amir bani Wasilata qala kuntu inda Ali bin Abi Thalib fa'atahu rajulun faqala ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusiru ilaika qala faqadiba wa qala ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusiru ilayya syai'an yaktubuhu an-nasa ghairu annahu qad haddathani bi kalimatin arba'in qala faqala wa ma hunna ya amiral mu'minin qala la'anallahu man la'ana walidahu. La'ana walidah, melaknat orang tua, itu tafsirnya hadis yang mengatakan minal kabair syatmur rajul walidayh. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya sendiri. Nah, para sahabat bertanya, apa ada orang mencela orang tuanya sendiri? Beliau katakan dia mencela bapaknya orang lain, kemudian orang itu enggak terima, maka dia membalas mencela bapak kita. Itulah yang dimaksud la'ana walidah, yaitu melaknat bapaknya orang lain sehingga dibalas laknat kepada bapak kita. Yang kedua, wala'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ini yang berkaitan dengan bab, dan ini menunjukkan termasuk dosa besar. Fadhal. Wala'anallahu man awa muhdithan. Muhdithan yaitu orang yang ahli bid'ah, dikasih tempat, dikasih perlindungan. Wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Manarul ardi, tanda tanah, yaitu digeser supaya tanahnya jadi luas sehingga tanah tetangganya jadi lebih sedikit. Ini semuanya dilaknat oleh Allah, yang menunjukkan dosa-dosa besar. Dan hadis ini menunjukkan bahwa isu bahwa Ahlul Bait itu mendapatkan wahyu khusus itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali. Nah, sumbernya dari mana? Wallahu a'lam. Mungkin benar sejarah Abdullah bin Saba itu. Jadi dia Yahudi, kemudian pura-pura masuk Islam, kemudian ingin memecah belah umat Islam, sehingga membuat isu-isu kayak gini. Ahlul Bait itu punya kitab khusus yang bukan Quran. Nah, Sayyidina Ali ditanya, marah dia. Enggak mungkin Rasulullah menyembunyikan wahyu kemudian dikhususkan kepada Ahlul Bait saja, sahabat yang lain tidak diberitahukan. Enggak mungkin. Karena Allah sudah menjamin dalam Quran. Allah mengatakan, bidonin itu apa ayatnya? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Nabi tidak mungkin terhadap wahyu itu pelit. Itu kalau pakai kata-kata dot, temannya shotnya. Kalau dengan dha, temannya ta, bidhonin, engkau bukanlah orang yang tertuduh, yaitu tertuduh menyembunyikan wahyu. Dan duanya qiraah yang mutawatirah. Kalau Hafiz membaca dhanin pakai dot, kalau Syu'bah membaca dhanin pakai dha. Inilah yang dapat kita baca, sudah 1 jam lebih. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.